Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi sekalian yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau di pertemuan yang lalu kita membahas tentang akhlak. Akhlak itu muatannya diantaranya adalah kejujuran, dan diantara mempelajari kejujuran itu pada era kekinian adalah bicara tentang korupsi. Korupsi sebagaimana yang telah disampaikan dalam bentuk tulisan beberapa pada minggu yang lalu, itu adalah disebut dengan ghulul, kemudian rishwah dan aklus suhud. Untuk rinciannya, penjelasannya dan seterusnya nanti kalian buka lagi berkaitan dengan korupsi tersebut. Jadi definisi korupsi menurut Islam. Hari ini kita membahas, kita masuk pada pertemuan yang ketiga pasca penilaian tengah semester. Kalau pertemuan sebelum tengah semester kita bahas tentang akidah akhlak, sekarang kita bahas tentang Al-Quran dan hadis, ya. Al-Quran dan hadis. Pada Al-Quran hadis ini kita bahas yaitu surat pembahasan yaitu berkaitan dengan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Diawali dengan ibrah, ya, pelajaran dari lebah. Lebah itu adalah makhluk yang sangat istimewa. Saking istimewanya di dalam Al-Quran ada nama surat yaitu surat An-Nahl, ya, yang maknanya adalah lebah. Karena lebah ini adalah binatang ataupun hewan yang sangat istimewa, ya. Nah, saya kasih ini. Lebah ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Dari semua kegiatan ataupun aktivitasnya bernilai manfaat, atau semua yang dikeluarkan oleh lebah itu memiliki manfaat, atau bagian dari tubuhnya sekalipun itu memiliki manfaat. Ada madu di sana, kemudian ada sengatannya juga, ada rumah lebahnya juga, dan semuanya memberikan maslahat. Bahkan aktivitasnya itu juga menghadirkan banyak maslahat, ya. Jika dia hinggap di salah satu pohon, kemudian dia berpindah di pohon lainnya, itu pada saat yang sama sedang mempercepat proses lahirnya buah, kemudian keseimbangan ekosistem dan seterusnya, ya. Jadi lebah itu disebut istimewa dikarenakan seluruh aktivitas dan apa yang dikeluarkan dan ditinggalkan adalah penuh manfaat, ya. Jadi penuh manfaat. Jadi begitu banyak hikmah, ya, sebetulnya dari penciptaan lebah. Misalnya kita ambil saja di sini gambar lebah, ya. Lebah kalau misalnya ini lebah, ini ada madunya,
kita ambil gambar yang bagus misalnya. Oke. Terus kita masukkan sini gambar. Kita masukkan sini. Ya, jadi lebah ini penuh dengan manfaat. Kemudian juga ya ya, jadi manfaat dari lebah adalah tentu yang pertama pasti madunya. Ya, madunya ya. Ya, madunya itu bermanfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh, suplemen, dan berbagai manfaat lainnya. Bahkan saking hebatnya lebah, sarangnya itu berbentuk heksagonal. Ya, berbentuk heksagonal. Menurut ahli matematika ya, heksagonal itu adalah merupakan bentuk yang paling tepat untuk penggunaan maksimum suatu ruang. Ya, kan bentuknya heksagonal ya, bagus lah gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ada sengatannya. Sengatan ini juga sengatan lebah itu juga bisa digunakan sebagai media pengobatan. Ya kan begitu banyak cara-cara mengobati itu, diantaranya dengan terapi yang terkadang disebut dengan terapi sengatan lebah. Ya. Kemudian apa lagi? Tadi yang saya sebutkan, melahirkan keseimbangan alam semesta. Ya. Atau ekosistem. Nah, lebah luar biasa. Ya. Nah, sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan seluruh orang mukmin itu seperti lebah yang mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan oleh lebah yang selalu memberikan manfaat dari apa saja yang ada padanya dan aktivitasnya. Jadi lebah ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya, yang luar biasa, tidak ada celanya ya. Tidak ada celanya, bahkan meskipun sengatannya itu menyakitkan, akan tetapi sengatan lebah itu bisa menjadi sebuah media terapi untuk mengobati salah satu penyakit ya, sebagaimana banyak disebutkan juga oleh para medis dan seterusnya. Nah, dari kisah ini, pada materi yang pertama setelah PTS berkaitan dengan materi Quran hadis ya, itu kita mengambil pelajaran dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 itu diharapkan memiliki sebuah sikap ya. Sikap yang pertama adalah sikap kritis dan sikap demokratis. Artinya yang disebut sikap kritis, dengan kisah ini diharapkan kita berpikir ya, dengan penjelasan ini tentang lebah itu kita berpikir lalu kemudian menghargai berbagai macam pandangan orang, karena kita diminta untuk berpikir lalu kita mempunyai pandangan-pandangan ataupun ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan yang keluar dari kepala, maka diharapkan kita semua berpikir. Jadi kita awali dulu ya dari surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran ayat ke 190-nya dulu. Ya, ke 190. Al-Imran ayat 190. Ya, ini sambil belajar ya, kalau kalian itu mengerjakan tugas PAI misalnya, itu diminta untuk mencari ayat 190. Ini 190 kita copy dulu, lalu kemudian paste. Nah, ini lalu kita pilih rata kanan. Nah, ini surat Ali Imran ayat 90, yang artinya kita cek lagi di sini 190 itu artinya apa? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, jadi di sini ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika diminta untuk kritis, maka
mengoptimalkan akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Lalu kemudian kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat ke-191-nya. Ali Imran ayat ke-191. Ya, caranya begitu ya. Mengcopy itu ya sebenarnya mudah ya. Kita tinggal copy paste saja. Saya pakai Google Doc ya. Nah, kalau pengen dibesarin karena kadang-kadang fontnya kurang besar, ya kita besarin saja gitu. Mana ya? Bentar. Nah. Misalnya kita membesar nih. Berarti ini, mohon maaf, ini nah fontnya kita besarin biar kelihatan besar. Yang ini lo gak usah dibesarin, biasa saja ya. Ini ayatnya lebih kelihatan jelas ya. Tinggal oke, kita lihat artinya. Ayat 191. Siapakah yang disebut orang-orang yang berpikir? Itu adalah siapa? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, yang berdiri, wa qu'udan, yang duduk, wa ala junubihim, dan juga dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka juga itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Lalu kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Lalu kemudian dia seraya berkata, ya Rabb, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina adzabannar, lindungilah kami dari siksa neraka. Nah, ini ayat yang sebenarnya akan kita bahas. Dari ayat ini diharapkan melahirkan sebuah sikap. Yang pertama sikap kritis, yang kedua adalah sikap demokratis. Ya. Untuk penjelasan lebih rinci tentang sikap kritis dan sikap demokratis akan kita bahas secara rinci lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan saya tulis saja sini pertemuan ketiga pasca PTS. Nanti saya coba kirimkan juga. Ini kelas berarti kelas 12 ya. Oke, nanti saya kirimkan materinya dengan sebaik-baiknya karena memang pertemuan kita mudah-mudahan bermanfaat yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian sambil pahami
apa saja sih sikap kritis, apa saja sih sikap demokratis yang diajarkan dalam Islam. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas perhatian kalian, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan untuk kalian semua. Billahi sabil haq fastabiqul harat nun wal qalami amma yasturun. Nasrun minallah fatun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.